البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 341 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Masih terkait dengan apa ini ya, Yahudi dan ahli kitab itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, waktu lifa fi salatihi ila Baitil Maqdis. Terkait dengan masalah salat di Makkah, apakah menghadap ke Baitul Maqdis juga atau tidak? Wa huwa bi Makkah, diperselisihkan tentang salat beliau ke Baitul Maqdis dalam keadaan Nabi di Makkah. Farawa Ibnu Majah min tariqi Abi Bakar ibni Ayyash al-Madkurah. Ibnu Majah meriwayatkan dari sanad Abu Bakar bin Ayyash yang disebutkan, yaitu disebutkan di sebelumnya. Shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitil Maqdis. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Baitul Maqdis. Samaniya asyara syahran, selama 18 bulan. Wa surrifatil qiblah ilal Ka'bah, dan kiblat salat itu dipalingkan ke arah Ka'bah. Ba'da dukhulil Madinah bi syahrain, 2 bulan setelah masuk ke Madinah. Baik. Ana sebutkan dalam catatan kaki, untuk yang riwayat ini ada rawi yang terhitung majhul, Alqamah bin Amr Ad-Darimi. Karena hanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Siqat, itu pun Ibnu Hibban mengatakan yughrib, mendatangkan keanehan. Baik. Maka dia yang mendatangkan riwayat aneh ini dohirnya. Baik. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah siqatun yukhti, ma'ruf, beliau pemilik riwayat qiraah yang berdekatan dengan Hafiz an Asim, yang sama ya. Beliau qiraah Abu Bakar bin Ayyash an Asim. Jadi temannya Hafiz bin Sulaiman. Ya, beliau dalam hadis beliau sedikit kekeliruan, tak masalah. Kemudian kesimpulannya, riwayat ini menyelisihi riwayat para rawi yang siqat dari Abi Ishaq. Maka tidak aneh apabila kekeliruan ini muncul dari Abu Bakar atau mungkin dari muridnya, yaitu Alqamah yang yughrib tadi. Sehingga ini riwayat ini dinilai sebagai mungkarah, yaitu Nabi sholat 18 bulan dalam keadaan mayoritasnya adalah di Makkah, sementara di Madinah hanya 2 bulan. Tentunya ini menyelisihi hadis yang ada dalam bab ini, hadis muttafaqun alaih. Baik, kita lanjutkan kalam dari Al-Hafidz di atas. Wa dhahiruhu annahu kana yusalli bi Makkah ilal Baitil Maqdis mahdha. Zahir dari hadis ini, hadis yang hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah murni hanya sholat ke Baitul Maqdis ketika di Makkah, menyelisihi riwayat yang telah kita lewati juga. Nabi menggabungkan antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah, Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Jelas ini semakin melemahkan posisi dari hadis yang ini. Kemudian wahaka Zuhri khilafan, Az-Zuhri menukilkan perselisihan dalam masalah ini fi annahu hal kana yaj'alul ka'bata khalfa dhuhri. Apakah Nabi menjadikan Ka'bah itu di belakangnya? Dan telah kita ketahui jawabannya tidak demikian. Au yaj'aluha bainahu wa baina Baitil Maqdis, atau Nabi menjadikan Ka'bah itu di antara beliau dengan Baitul Maqdis. Ini yang riwayatnya sahihah telah kita lewati. Qultu wa alal awal, berdasarkan pendapat pertama, yaitu murni Nabi menghadap ke Baitul Maqdis tanpa menghadap ke Ka'bah. Fa kana yaj'alul mizab khalfah, berarti Nabi menjadikan mizab
saluran air ya, mizab itu yang di atas tuh, yang di atas bumbung Ka'bah, itu di belakang beliau. Baik. Wa alasani, berdasarkan pendapat kedua, karena yusolli bainar ruknainil yamaniyain, berarti beliau sholat di antara dua rukun Yamani. Wa za'amanas, ada sekelompok orang menyatakan annahu lam yazal yastaqbilul qiblah. Nabi yastaqbilul Ka'bah. Nabi senantiasa menghadap ke Ka'bah di Makkah. Falamma qadimal Madinah, tatkala tiba di Madinah, istaqbala Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, summa nusikh, kemudian barulah dihapus. Wa hamala Ibnu Abdul Bar hadza 'alal qauli tsani. Ibnu Abdul Bar membawa pendapat sekelompok orang ini kepada pendapat yang kedua, yaitu bukan murni Ka'bah, tapi Ka'bah yang sekaligus searah dengan Baitul Maqdis, sehala dengan Baitul Maqdis. Wa yu'ayyidu hamlahu ala zahiri, yang menguatkan pembawaan riwayat ini, pendapat ini kepada zahirnya adalah imamatu Jibril, yaitu Jibril sebagai imam. Fafi ba'di turuqih, di sebagian sanadnya, anna dzalika kana inda babil bait, itu di dekat pintu dari dari Ka'bah. Cuma nggak tahu kalau dia sholat di dekat pintu Ka'bah apakah, dan ke arah Baitul Maqdis, apakah berarti kita sholatnya ke Ka'bah juga zahirnya? Cuma istilah indah ini sih nggak tahu juga ya, apakah betul-betul menghadap ke pintu atau sekedar malah pintu di kanan atau di kiri, tak jelas. Hanya saja telah kita lewati di awal-awal tajuknya itu ya, hadisnya sahih, Nabi menjadikan, yaitu hadis Ibni Abbas, menjadikan Ka'bah di antara Nabi dengan Baitul Maqdis, dan itu yang sangat jelas zahirnya. Ya, Pancur Baitul Maqdis menghadap kalau ke sana, ke sebelah Pancur itu Baitul Maqdis. Kalau di sini dikatakan tadi menurut pendapat yang zahirnya lemah, yaitu pancurnya itu di belakang ya. Zahir dari riwayat tadi itu seandainya menurut pendapat tadi itu betul, mizab ada di belakang. Karena kata Ibnu Hajar, menurut pendapat pertama berarti Nabi menjadikan mizab itu di belakang. Jadi murni memang hanya menghadap Baitul Maqdis, tapi kita tahu sanadnya lemah tadi ya, bahkan mungkin mungkar. Kemudian qauluhu falamma walla wajhahu qibalal bait, tatkala Nabi memalingkan wajah beliau ke Baitullah Ka'bah, angkaru dzalik, orang-orang mengingkari itu, orang-orang yang Allah Ta'ala katakan sufaha'u minan nas. Hakadha sya'nu ahli zaighi minal yahud, demikianlah kebiasaan orang yang memesong dari kalangan Yahudi. Qad alimu sihhatal wahyi, mereka telah mengetahui kesahihan wahyu, sebagaimana dalam ayat tadi. Ini sebagaimana rangkaian ayat tersebut. Alladzi unzila 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi tahwilil qiblah, terutamanya lagi di dalam pemindahan kiblat ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Qala Allah Ta'ala mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat. Qad di sini walaupun masuk ke fi'il mudhari tapi litahqiq ya, menurut tafsir yang terkuat. Ada tafsir kedua tidak lemah mengatakan qad di sini litaksir, yaitu pengetahuan kami banyak tentang masalah ini. Tapi tafsir yang terkuat mengatakan qad di sini tahqiq, pasti. Kami memang telah pasti melihat berbolak-baliknya pandangan matamu ke langit, berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pastilah kami akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah, dan dimanapun kalian berada maka palingkan wajah kalian ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun, ini dalilnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab suci mereka benar-benar mengetahui annahul haqqu min rabbihim,
bahwasanya wahyu tadi adalah benar datang dari Rabb mereka. Pemindahan kiblat tadi adalah benar. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Ini ancaman yang keras. Bukan wa mallahu yaghfal, tapi bighafilin. Ini taukid yang kuat sekali dalam balaghah. Falamma khalafu ilmahum, tatkala orang-orang Yahudi itu menyelisihi ilmu mereka sendiri, wa amilu bi khilafil haq, dan mengamalkan sesuatu yang menyelisihi kebenaran, alladzi alimu, yang telah mereka ketahui, saru minas sufaha, jadilah mereka termasuk dari orang-orang yang sangat bodoh. Sufaha lebih buruk dari juhala. Berarti apa? Ini jenis kejahilan ketiga yang seperti yang disebutkan Syekhul Islam dalam Iqtidah, dan juga disebutkan oleh sebelum Syekhul Islam siapa? Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam Mufradat Al-Fadhil Quran. Jenis kejahilan yang ketiga yaitu beramal menyelisihi ilmu. Hakikatnya adalah jahil. Karena apa? Menunjukkan, kata Syekhul Islam, ilmu itu tidak meresap rusuh ke dalam dadanya. Karena ilmu yang sangat mendalam akan menghalangi orang menyelisihi ilmu yang dia ketahui, ilmu yang telah dia miliki. Qala Allah Ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang sangat bodoh dari kalangan manusia mengatakan, yaitu menanyakan, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulunya mereka menghadap kepadanya. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan kepada mereka, timur dan barat itu milik Allah, yaitu terserah dia, kita ikut dia, bukan masalah fanatik pada arah tertentu. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia membimbing orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini akhirnya adalah hidayah itu apa ini ya? Taufik wal ilham. Jelas orang-orang Yahudi pun tahu, tapi mereka tidak ikut. Berarti tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ya, mereka telah disebutkan menyelisihi siratul mustaqim, mereka maghdubun alaihim, dimurkai oleh Allah karena menyelisihi ilmu. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu angkaru dzalik yaknil yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Fa nazalat sayaqulu sufaha'u minan nas al-ayah. Dipermalukan kayak gini ya. Mereka ahli kitab tahu-tahu karena menyelisihi wahyu dan menghina Nabi dan sahabat, malah turun wahyu yang terus dibaca sampai hari kiamat, dipanggil sebagai sufaha. Oh ya, padahal mereka membanggakan di hadapan Nabi dan sahabat, qad utina taurah wa man utiya taurah faqad utiya khairan katsira. Maka turun wahyu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sanadnya sahih sebagaimana di dalam Sahih Musnad fi Asbabun Nuzul punya Imam Al-Wadi'i, membanggakan ilmu yang banyak. Tahu-tahu Allah bilang, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Oh, sekarang malah Allah menamakan mereka sebagai orang yang sangat bodoh. Wow, malah dipermalukan karena menentang Nabi. Nauzubillah. Al-ayah wa qad sarrahal musannifuna bidzalik. Si penulis yaitu Imam Bukhari terang-terangan menyebutkan itu, yaitu ayat ini turun terkait dengan kritikan orang Yahudi itu. Fi riwayatihi min tariqi Israil. Israil asbatun nasbi. Siapa? Nabi Ishaq, Israel bin Yunus itu ya. Ya, Anda sebutkan dalam catatan kaki Israel an Abi Ishaq anil Bara tentang turunnya ayat itu. Tapi apakah disebutkan secara lengkap sampai ila siratim mustaqim? Paling sahabat nyebutkan yaitu ayat ini tinggal dibaca sampai akhir. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan sanadnya sahih. Selesai dari Fathul Bari. Summa qauluhu qala Zuhair haddatsana Abu Ishaq qala haddatsana al-Bara fi hadisihi hadza annahu mata 'alal qiblati qabla an tuhawwala rijalun. Diletak di belakang ya fa'ilnya, fa'il dari mata. Baik. Karena dulu ketika di Makkah A'la, yaitu di Darul Hadith Makkah, ada salah satu pakar lughah jabat tangan tanya, engkau siapa? Oh begini, saya nak jumpa siapa? Syekh Muhammad Harari, mufassir yang terkenal itu. Tahu-tahu ditanya masalah nahwu. Coba i'rab. Mata Zaidun. Kita i'rab seperti biasa. Dia bilang, siapa fa'ilnya? Karena bilang fa'ilnya Zaid. Dia bilang, bukankah yang mematikan itu Allah? Ya memang betul, yang mematikan Allah, tapi fa'il dari
dari fi'il mata secara nahwu inilah dia. Karena secara disiplin ilmu nahwu kan kita bicara nahwu bukan masalah akidah atau apa. Secara nahwu yang namanya fa'il adalah pelaku yang mana fi'il disandarkan kepadanya. Inilah yang dikatakan yaitu apa? Yaitu tarkibul isnadi, yaitu disandarkannya fi'il kepada fa'il atau naibul fa'il. Ini definisi, ini disiplin ilmu nahwu. Ya jelas dia mengetes gimana Anda memahami seperti ini. Nah, kadang kita jumpa orang pandai ditanya, kadang dibahas jamaah tabligh menjebak kita. Coba i'rab ini. Nah, insya Allah kalau kita belajar kita tidak dipermalukan. Kalau dia salah kita yang akan ngajari dia. Oh, ini fa'ilnya paling belakang mata alal qiblah qabla an tuhawwa rijalun. Rijalun sebagai fa'il dari mata. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu qala Zuhair yahtamilu annal Bukhari dzakarahu ala sabili ta'liqi minhu. Kata Al-Karmani ada kemungkinan yaitu Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini yaitu dengan pola ta'liq, tidak menyebutkan siapa gurunya sampai ke Zuhair misalkan. Wa yahtamilu ayyakuna dakhilan tahta tahdithihi sabiq. Tapi ada kemungkinan juga riwayat ini masuk ke dalam riwayat Bukhari yang terdahulu. Siapa guru Bukhari yang terdahulu tadi itu? Tadi yang di awal tajuk itu ya. Yaitu siapa? Amr ibnu Khalid an Zuhair. Iya, kemungkinan Zuhair bin Muawiyah Abu Khaisamah. Murid dia adalah Amr bin Khalid al-Misri. Ya, memang kemungkinan adalah gurunya sama. Baik. Ini pendapat Al-Karmani. Siyama yaitu la siyama, terutamanya lagi lau jawasnal atof. Jika kita memperbolehkan atof. Atof riwayat kedua ke riwayat pertama bi takdiri harfil atof. Dengan takdir harful atof yaitu Amr bin Khalid mengatakan hadatsana Zuhair dengan sanad pertama, kemudian yang berikutnya guru saya juga mendatangkan sanad kedua misalkan. Kama huwa madhabun nuhah, sebagaimana ini madhabnya ahli nahwu, yaitu terkadang wawu itu boleh dihapus asal tidak merubah makna. Baik, kita lihat ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, qauluhu qala Zuhair yakni Ibnu Muawiyah bil isnadil madkur, dengan sanad yang disebutkan oleh Bukhari itu bihadfi adatil atof, menghapus alat pengatofan ka'adati seperti kebiasaan Bukhari. Wa wahima man qala innahu mu'allaq, keliru orang yang mengatakan ini mu'allaq. Jadi kemungkinan pertama yang disebutkan Karmani keliru. Kemungkinan kedua lebih senang, memang Zuhair adalah guru dari Amr bin Khalid. Wa qad saqahul musannif fit tafsir, si penulis dalam kitab tafsir telah menyebutkan ini ma'ajum latil hadis, masuk dalam gabungan hadis an Abi Nuaim an Zuhair siyaqan wahidan, dengan satu sanad. Baik. Cuma apa ini menunjukkan bahwasanya kali ini sanadnya bersambung tetapi bukan lewat Amr bin Khalid tapi lewat guru Bukhari yang lebih tua yaitu Abu Nuaim, salah satu guru tertua beliau ya. Baik. Abu Nuaim siapa namanya? Fadl bin Dukain bin Hamad. Baik. Beliau punya kedai niaga. Nah, kalau ada murid datang, beliau tutup kedai kemudian menyampaikan hadis di kedai itu. Majelisnya berubah. Baik, ini di nomor yang disebutkan di sini. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu qala Zuhair hadatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadisihi hadza annahu mata alal qiblah qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu. Ada yang mati biasa, ada yang terbunuh. Zakarul qital, beliau menyebutkan peperangan, yang menyebutkan dohirnya siapa? Al-Bara bin Azib. La'alla Zuhairan tafarrada bih. Ini kira-kira dzakara atau dzikru ya? Kalau masdar lebih sesuai ya. Dzikrul qital, disebutkannya peperangan sehingga ada yang terbunuh. Boleh jadi Zuhair menyendiri dengan tambahan lafaz ini dunasa ilir ruwati an Abi Ishaq, tanpa melibatkan rawi-rawi dari muridnya Abu Ishaq itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu annahu mata alal qiblah qiblata Baitul Maqdis qabla an tuhawwal, yaitu ke Ka'bah, rijalun, sekelompok lelaki, wa qutilu, dan terbunuh. Dzikrul qatl, penyebutan pembunuhan, lam arahu illa fi riwayati Zuhair, saya tidak melihatnya kecuali dalam riwayat Zuhair.
Wa baqir riwayat, sisa-sisa riwayat, innama fiha dzikrul maut. Disebutkan di dalamnya hanya kematian fakot. Tidak disebutkan apakah pembunuhan atau apa, tapi yang penting kematian. Lebih umum. Wa kadzalika rawa Abu Dawud, yaitu yang selain Bukhari bagaimana? Ada tambahan penguat tidak? Demikian pula riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim sahihan an Ibni Abbas. Oh iya. Tahrirnya ada di catatan kaki tersebut. Kesimpulan hadisnya adalah sahih bi syawahidih. Cuma sanadnya ini lemah. Ada Simak Ibnu Harb, riwayatnya dari Ikrimah muttaribah. Ini terkenal ya dalam pembahasan ilmu ilal. Simak an Ikrimah muttaribah. Oh iya. Tapi boleh dikuatkan menjadi sahih li ghairi, tak masalah. Kembali ke atas, walladzina matu, orang-orang yang meninggal dunia ba'da fardhis shalah, setelah diwajibkannya salat, wa qabla tahwilil qiblah, sebelum pemindahan kiblat, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, asyaratu anfus, ada 10 orang. Ini memang harus kembali ke pendapat para ahli sejarah. Fabi Makkah min Quraisy, orang Quraisy yang meninggal di Makkah siapa? Abdullah ibnu Syihab radhiyallahu an. Wal Muthalib ibnu Azhar, dua-duanya dari Bani Zuhrah Az-Zuhriyan. Kemudian As-Sakran ibnu Amr al-Amiri dari Bani Amir. Itu yang di Makkah. Yang di Wabi Ardil Habasyah di Ethiopia minhum Hattab, yaitu muhmalah tanpa titik, Hattab Ibnul Haris al-Jumahi, wa Amr ibnu Umayyah al-Asadi, wa Abdullah ibnul Haris as-Sahmi, wa Urwah ibnu Abdul Uzza ya, wa Adi ibnu Nadlah dua-duanya dari Bani Adi, berarti dari keluarganya siapa itu? Umar ibnul Khattab. Masya Allah, banyak sahabat yang namanya hanya kita tahu kalau kita diberitahu seperti kedalaman seperti ini. Tidak banyak disebut-sebut. Wa minal ansor, ada yang belum disebut tidak, yang mati di Habasyah itu Ubaidullah ibnu Jahsh. Sayangnya diperselisihkan, betulkah beliau mati murtad? Karena sebagian riwayat mengatakan matinya murtad, tetapi sanadnya dhaif. Dibahas oleh di kitabnya siapa itu? Abu Abdullah Rasyid Al-Jazairi. Jadi satu risalah, sanadnya lemah, yang mengatakan dia mati sebagai orang murtad, Ubaidullah bin Jahsh. Maka walaupun itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah, mestinya apa? Nama beliau dibersihkan, yaitu sahabat termasuk yang meninggal dunia di dalam sebelum pemindahan kiblat. Kasihan sebenarnya ya. Wallahu alam. Walaupun mungkin juga Al-Hafidz mengatakan tidak memasukkan ke sini bukan masalah karena cerita dia murtad, tetapi boleh jadi yaitu meninggalnya nanti-nanti. Yaitu apa? Meninggalnya nanti setelah pemindahan kiblat dan sebagainya. Tidak jelas ceritanya. Tidak jelas matinya memang apa, tapi jelas sanadnya sahih beliau memang matinya di Habasyah. Kalau wa minal ansar bil Madinah Al-Bara ibnu Ma'rur bimuhmalah, yaitu tanpa ada titik pada ghain ataupun roknya, tanpa titik pada ain ataupun roknya. Siapa yang ingat Al-Bara bin Ma'rur ini dalam peristiwa apa? Pemindahan kiblat itu ya, ketika kiblat dipindahkan dalam keadaan Nabi sedang sholat. Nabi ke kabilah mana? Bani Salamah. Bani Salamah atau Salimah? Bani Salamah. Ya, yang dikatakan kemudian waktu zuhurnya setelah beliau menyolati Al-Bara bin Ma'rur, waktu zuhur beliau sholat di Masjid Bani Salamah itu, turunlah wahyu untuk memindahkan kiblat. Makanya masjidnya dikatakan Masjid Kiblatain, Masjid Bani Salamah itu. Ya, inilah yang menyebabkan Nabi datang ke situ adalah Al-Bara bin Ma'rur. Beliau meninggal dalam waktu yang sangat pendek aja sebelum kiblat itu dipindahkan. Wa As'ad ibnu Zurarah, sahabat yang mati sangat muda, radhiyallahu an, termasuk yang tokoh di dalam perjanjian apa itu? Aqabah itu. Fahaula il asyarah, mereka 10 orang muttafaqun alaihim, disepakati memang mereka meninggal di masa-masa itu. Mungkin ada sisanya tapi tidak terbentuk kesepakatan di kalangan ulama tentang nama-nama itu. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.